Ini menarik Pak, dengan core value-nya TNYI yang membersamai seperti itu. Gimana dengan pengalamannya Pak Zul seperti itu tentang transformasi budaya? Apa yang mungkin bisa di-share gitu Pak? Susahkah untuk bisa bertransformasi budaya suatu perusahaan atau bagaimana? Kalau misalnya tadi kan ceritanya meng-compare emang sulit seperti itu ya Pak? Betul. Susah, dan ya kamu tahu bahwa kita salah satu value adalah inklusif. Ya. Kata inklusif itu termasuk perbedaan bukan hanya cara pandang berpikir, tapi tadi sikap gitu ya. Nah, jadi kenapa saya mau melakukannya kan gitu? Ya. Kenapa saya nggak cari orang yang sama aja gitu? Ya. Siap gerak cepet tak gitu. Itu. Kenapa ada orang-orang yang sebetulnya kalau di assess nggak lolos kerja sebetulnya gitu. Ini nggak cocok sebetulnya gitu, belum siap kerja, banyak faktor-faktor yang membuat dia itu tidak layak gitu. Dengan standar gaji kita gitu ya, kita bisa dapat orang yang layak aja sebetulnya gitu. Nah, dari mana itu berasal? Nah, kan gini, TNYI itu kan sebuah lembaga yang kita bangun ini bicara tentang enhancing leadership. Tadi kan saya bilang, untuk bisa transform budaya. Kan saya bilang tuh butuh kompetensi, butuh program, kebijakan, kesabaran untuk bisa membangun budaya. Untuk itu harus punya leaders yang bisa membangunnya, gitu ya. Jadi buat saya pribadi, saya harus create challenge buat diri saya juga dong, gitu. Bisa nggak saya meng-enhance leadership saya juga? Kalau semua karyawan saya profilnya mirip, gitu ya, di mana tantangan leadershipnya saya? Ya, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa ada loh yang saya bilang tadi, perbedaan yang sangat tajam dari individual values dengan company's values gitu. Kalau semuanya sudah sama, berarti saya tidak punya challenge of pembentukan budaya di TNYI. Itu. Lantas, berarti yang saya bawa keluar adalah katakan kemampuan saya dari tempat lain dan theoretical knowledge saya. Gitu. Saya harus bisa membuktikan di TNYI bahwa karyawan-karyawan saya bisa berproses. Gitu. Bahwa dalam prosesnya ada yang berhenti dengan macam-macam alasan, ya dapat penawaran kerja yang lebih baik, atau nggak tahan, atau nggak cocok dengan itu, ya saya nggak bisa kontrol itu gitu. Ya. Tapi bagi mereka yang bertahan, berarti harus ada indikator-indikator perubahan dirinya dan indikator-indikator keberhasilan. Karena setiap manusia itu butuh sense of achievement. Jadi kalau kita dorong mereka berubah, tapi mereka nggak ada achievement, dia juga mikir, buat apa ya gue berubah? Itu. Nah, ini yang menjadi pokok persoalan penting kalau kita bicara leadership sama budaya. Gitu. Nah, dalam konteks kembali yang TNYI tadi, saya bilang, variety-nya itu cukup besar ya, very quite diverse gitu ya, typical individu ini. Bagi saya begitu tadi saya udah bilang, juga saya menciptakan sebuah komunitas, kelompok, di mana mereka juga bisa melihat perbedaan-perbedaan. Gitu. Karena leadership itu setelah dari top, saya sebagai top leadernya harus bangun enhance leadership, every single person juga harus bangun leadership. Yang namanya effective leadership. Ya. Nah, sekarang gimana dong kalau kamu nggak punya challenge di antara rekan kerjamu? Semua rekan kerjamu bagus semua gitu. Memang company akan gerak cepat gitu. Ya, gitu. Tapi kamu nggak menjadi seorang better leader. Because everyone just works very well gitu. Nah, sekarang bagaimana tuh? Saya mencoba mengorkestrakan sebuah organisasi di mana di dalamnya saya punya challenge sebagai orkestrator, and every individual juga berjuang melakukan hal yang sama gitu. Nah, disinilah kita kalau ke basic humanity, kita baru namanya truly value differences. Kalau kita menghormati perbedaan itu, bukan cuma saya, oke deh kamu beda, saya beda, kita hidup dengan aman. Itu mah standar. Ya. Tapi bisa nggak, out of those differences, we co-create, we co-develop. Karena basic prinsip dasar manusia pasti berbeda-beda. Kalau kita nggak bisa menemukan cara membangun kemajuan dari semua perbedaan, kita tidak bisa mencapai sebuah kemajuan yang sesungguhnya.